Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM Havok OS 3.12 untuk Redmi Note 8 ya. Untuk Redmi Note 5 kayaknya belum update, tadi saya cek. Dan saya akan review di penggunaan saya ini apa aja sih yang kendalanya, penggunaan baterainya, dan untuk gamenya gimana sih ya. Oke, nanti kita akan lihat di video ini. Sebelum kita lanjut, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi ini dia ROM Havok ya. Jadi di ROM Havok ini ada dua versi, yang GAPS dan tanpa GAPS ya. Jadi kalian bisa update langsung timpa yang include GAPS aja kalau dari versi yang sebelumnya. Kalau dari versi ROM yang lain kalian bisa clean flash saja guys. Dan di ROM ini juga lumayan ya, dari bawaan kameranya sudah kamera MIUI, di bagian video juga normal, saya sudah tes. Dan untuk di status barnya juga ada settingan kayak FPS info, rekam layar juga ada, AOD juga ada ya. Jadi fitur-fiturnya kurang lebih dengan Corvus hampir sama, dan ini lebih stabil menurut saya guys. Untuk performa di gamenya juga enak. Buat performa game saya tes di PUBG enak, cuma panasnya memang masih ya. Jadi di ROM nih buat game enak, tapi suhunya juga lumayan panas ya. Dan untuk kekurangannya saya ngerasa kurangnya di face unlock guys. Dan di sini face unlocknya mana ya? Oke, face unlocknya bisa ditambahkan, cuman begitu kita tambahkan wajah, di lingkaran kamera depannya itu dia putih ya. Di saya kadang hitam kadang putih, cuma bisa ditambahkan wajah. Begitu dites juga normal ya. Di sini saya sudah tes untuk wajah ditambahkan dan normal aja untuk di face unlocknya. Jadi fiturnya sama aja lah, cuma sedikit anehnya di bagian pas nambahkannya doang. Dan kita lihat tentang ponsel dulu, versi Android, dan ini versi 3.12 ya. Dan versi Android sebelumnya masih aja update, kirain sudah Android 11, tapi Android 10-nya masih diupdate ya. Dan kernel bawahnya pakai Quicksilver. Di kernel ini lumayan juga buat game, lumayan panas, tapi lebih mending kalian ganti kernel kalau pengen nge-game tidak panas ya. Dan di sini deep sleep-nya juga lumayan bisa ya, lumayan oke lah deep sleep-nya. Kita lihat sistem opsi developer, free memorinya di sini 1,1 GB. Kalau dari sini lumayan nyesek kayaknya. Tapi di sini dilihat yang sedang berjalan sama aja 1 GB kurang. Dan kalau RAM 3 GB mungkin sudah nyesek banget di sini ya kalau RAM 3. Jadi kalau kalian di RAM yang kecil cari ROM yang free, RAM yang gede, jangan di customisasi banyak ya. Pakai aja Lineage atau Pixel, mungkin lebih lega lah RAM-nya. Dan ada Xiaomi Parts juga. Xiaomi Parts-nya cuma gini aja isinya, FPS infonya di status bar ya. Biasanya di FPS info dan lain-lain itu di Xiaomi Parts, tapi di sini nggak ada guys. Dan kita lihat juga yang lain di sini kayak keamanan sudah ya. Oke, dan kita lanjut di sini ke lokasi normal, suara juga normal ya, sama aja. Dan di tampilan di sini ya, tampilannya kayak standar sih sebenarnya. DPI-nya 392, global tab-nya juga normal, dan semuanya sih normal aja sih kalau saya lihat. Mode gelap juga bisa. Dan kita lihat penggunaan baterainya aja langsung ya. Di sini penggunaan baterai sisa 15%. Dan di sini pengisian penuh terakhir. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Terakhirnya 16 jam yang lalu, dan penggunaan layarnya 6 jam lebih ya, lumayan, tapi lebih irit ROM yang sebelumnya mungkin ya. Oh, tapi di PUBG-nya saya dapat banyak di sini guys. Di sini dapat jam layarnya 6 jam lebih ya. Dan PUBG saya dapat 2 jam lebih, hampir 2 jam setengah nih, 2 jam setengah. 2 jam setengah ngegame PUBG, dapat shot layar 6 jam lebih ya. Lumayan lah untuk ngegame. Kalau nggak ngegame mungkin bisa 7 jam 8 jam ini ya. Oke guys, kayak gitu. Dan kita lihat yang lainnya, settingan customisasinya di pusat konfigurasi kayak double tap to sleep dan yang lain-lainnya di sini ya isinya. Untuk icon dari header image juga di sini ada. Lengkap di sini ya, hitung fitur-fiturnya.
Gestur juga ada, kalau kalian mau pakai gestur yang mana ya, terserah. Oke, dan fitur-fiturnya kurang lebih mirip-mirip dengan Corvus, cuma beda lokasi tempatnya doang ya. Di sini pusat konfigurasi, dan untuk hotspot juga normal. Semuanya normal di sini ya, kecuali nggak ada yang kecuali sih. Dari CPU Z juga 202, jadi kayak gitu ya. Trolling test kita tes lah sekalian. Ini untuk bawaan kernel dari Quicksilver di ROM Havok ya guys. Dan kalau kalian pengen ganti kernel bisa pakai Ryzen aja mungkin ya. Kalau Ryzen adem, Inception juga bagus, cuma Inception kalau ngegame cepat panas, sama lah kayak Quicksilver. Dan kalau Ryzen kalau ngegame nggak cepat panas, dia masih lebih mending sebenarnya kalau Ryzen menurut saya. Tapi kalau performa mending Inception ya. Tapi untuk bawaan ROM-nya kernel dari Quicksilver juga sudah oke lah, standar. Oke, dan abis ini kita akan tes di gamenya, kita lihat suhu baterainya berapa ntar ya. Di sini 120-an, stabilnya 130. Ya guys, jadi di sini saya sudah install Magis ya. Jadi sebelumnya pernah saya liatin, dan saya install modul buat unlock PUBG. Oke guys, jadi kita akan cobain ya. Kita cobain tes di PUBG juga, dan di sini saya sudah pasang Magis ya, lupa saya liatin tadi Magis. Saya sudah install Magis dan saya aktifin modul 90 fps ini untuk game PUBG ya guys. Oke, kita akan tes sekarang PUBG-nya. Oke guys, jadi ngegame bentar, suhunya 38 derajat lebih dikit, dan ini 5 menit kurang guys. Jadi menurut saya ini masih oke lah ngegame bentar, nggak panas.
Dan kalau ngegame lumayan lama sampai 42 derajat tuh sudah wajar ya, sampai 30 menitan biasa 42 derajat guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya di game ini. Enak ya, untuk performanya juga lumayan, dan main bentar gak cepat panas. Kayak gitu doang guys review singkat. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.